Baik, kita melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan teman-teman belajar tentang software yang baik itu seperti apa. Ya, kalau saya mau review sedikit aja di sini, teman-teman udah belajar software produk itu ada seperti apa, ada generik sama custom. Kemudian pertanyaan yang sering muncul terkait software engineering, pentingnya, bahkan sampai software process activities yang ada 4, ada specification, development, validation, dan evolution. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang software engineering etik ya teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi, software engineering etik, kalau teman-teman mungkin pernah mendapatkan mata kuliah etika profesi, di situ dijelaskan bagaimana etika kita yang sesuai dengan bidang profesi yang kita ambil. Nah, di software engineering juga seperti itu. Ketika kita sebagai seorang engineer, kita juga masih punya etika-etika yang harus kita apa ya istilahnya patuhi ya, namanya aturan ya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Nah, di sini software engineering etik itu punya tanggung jawab yang lebih besar daripada kita apa namanya technical skill yang kita punya, daripada kemampuan secara teknis. Jadi bukan hanya kita punya apa namanya technical skill, kita bisa mengerjakan suatu project teman-teman, tetapi kita juga harus punya yang namanya etika. Software engineers kita itu must behave in an honest and ethically responsible way if they are to be respect as professional. Kalau kita mau dihormati, dihargai secara profesional, maka kita harus behave in honest, teman-teman. Harus apa? Jujur ya. Dan secara etis itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Jujurnya seperti apa, Bu? Kalau jujur pasti di semua lini ya, di semua aspek kita harus jujur. Kalau di dalam software engineer, misalkan dalam satu tim, kita punya 4 yang ya, kita punya analis, desainer, kemudian kita punya programmer, kita punya tester misalkan. Ya harus jujur, ketika kita melakukan kesalahan dalam analis, ya harus disampaikan dalam anggota tim. Jangan karena takut dianggap tidak kompeten, akhirnya kita tidak mau menceritakan apa aja kekurangan dari analis. Karena ketika kita tidak jujur dengan apa profesi kita, itu juga akan berimbas ke pengembangan proyek berikutnya. Nah, ethical behavior is more than simply upholding the law, but involve following a set of principles that are morally correct. Jadi mau tidak mau ya, kalau namanya itu tadi profesi, setiap profesi harus punya etika bagaimana cara menjalankan profesinya. Nah, issues of professional responsibility itu yang pertama adalah confidentiality. Kita sebagai seorang engineer harus menjaga kerahasiaan. Nah, kerahasiaan apa? Kerahasiaan dari klien kita. Baik itu sebenarnya sudah ada pada surat perjanjian ataupun itu di luar surat perjanjian. Semisal apa? Ketika kita mendapatkan seorang klien, dia pasti akan menceritakan secara keseluruhan kebutuhan dari sistem yang diinginkan, yang dibutuhkan sama klien tersebut. Terkadang klien itu ya gimana ya, akhirnya menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada di perusahaannya. Nah, itu menjadi confidentiality bagi kita. Walaupun itu tidak tertulis, tetap kita harus menghormati kerahasiaan data mereka, karena itu data internal dari perusahaan. Jadi harus kita jaga. Apalagi yang tertulis, biasanya di dalam kontrak kan ada ya teman-teman ya, perusahaan akan memberikan data apa saja yang dibutuhkan untuk tahapan pengembangan sistem. Akan tetapi kita sebagai pihak developer harus menjaga kerahasiaan data. Nah, itu yang tertulis. Biasanya ada di dalam kontrak, tapi ada juga yang tidak tertulis. Kemudian competence, teman-teman. Engineers should not misrepresent their level of competence. They should not knowingly accept work which is outfit their competence. Kita sebagai seorang engineer, etikanya juga tidak bisa serta-merta menerima begitu saja apa ya, project yang ditawarkan ke kita. Kita harus bisa mengukur bagaimana kompetensi kita. Apakah proyek yang ditawarkan itu masih ada dalam batasan kemampuan kita, ataukah bisa jadi sudah di atas kemampuan kita, yang secara tidak langsung itu juga akan mempersulit kita dan akan mengurangi kualitas dari sistem yang akan kita kembangkan. Jadi penting untuk bisa mengukur kemampuan diri. Penting banget ya teman-teman ya.
baik itu di kehidupan secara general, apalagi di pengembangan sistem. Karena itu tadi, ketika kita sebenarnya kita nggak mampu teman-teman, cuman karena kita mungkin melihat nilai proyek ya, biasanya nilai proyeknya besar banget nih gitu. Eman nih kalau nanti nggak kita ambil, akhirnya kita ambil. Nah ternyata setelah kita ngambil itu resikonya besar karena tidak sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Ini akan menyebabkan atau menjadi faktor penyebab kegagalan sebuah pengembangan sistem. Yang berikutnya adalah intellectual property right. Kalau intellectual property right ini kita penting teman-teman untuk bisa menjaga hak cipta dari produk-produk yang kita gunakan. Biasanya kita itu kalau misalkan jadi seorang engineer atau developer, itu kadang kita kan pakai library-library gitu aja ya. Jadi embed ambil sana, embed sini, ambil sana, embed sini, terus kemudian diintegrasikan, dikombine jadi gitu kan biasanya. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang kita comot itu tidak melanggar hak cipta mereka atau tidak melanggar copyright mereka. Kan kalau misalkan sudah ada copyright, harus ada izin dan sebagainya, terus kemudian kita melanggar, otomatis mereka nggak dapat loyalty gitu ya. Secara secara apa namanya materi mereka nggak dapat apa-apa, tapi secara moral kita juga istilahnya apa ya itu sudah melanggar hak mereka seperti itu secara tidak langsung begitu. Jadi kita harus memperhatikan ketika kita menggunakan komponen-komponen pengembangan dari atau milik programmer lain itu harus kita perhatikan teman-teman. Sama halnya seperti ini di Indonesia, saking pinternya kita teman-teman ya, untuk mendapatkan sebuah lagu atau sebuah license, kita nggak perlu beli. Tapi kita tinggal searching di Google untuk crack-nya, untuk patch-nya, untuk keygen-nya. Nah, kira-kira itu melanggar nggak? Jelas melanggar ya. Jelas melanggar karena sebenarnya mereka sudah bikin, kemudian mereka berharap dengan produk yang mereka buat itu mereka mendapatkan loyalty, mendapatkan keuntungan kecuali yang open source ya. Tetapi pada ujung-ujungnya itu digunakan atau disalahgunakan oleh orang yang tidak mau membayar property right mereka. Nah, itu kita harus berhati-hati, teman-teman. Kemudian ada computer misuse. Nah, ini etika juga. Computer misuse itu gimana? Software engineer should not use their technical skill to misuse other people computer. Computer misuse range from relatively trivial, misalnya lagi di tempat kerja, pakai komputer kantor, dibuat ngegame. Simple banget ya. Emang nggak ada kerjaan kok, Bu, lagi kosong, lagi sepi gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan komputer kantor secara tidak langsung itu juga sudah melanggar etika kita sebagai seorang profesional software engineer gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kan ada waktunya bekerja, ada waktunya relaksasi, bermain, ngegame dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menjaga etika di dunia kerja sebagai seorang profesional. Nah, ada standar dari kode etik, teman-teman. Tapi ini di US, namanya ACM atau IEEE. Di ACM ini terdapat 8 prinsipal yang related to the behavior of and decision made by professional software engineering. Jadi di dalamnya itu ada standar bagaimana kita berperilaku. Berperilaku sebagai apa? Ya sebagai praktisi, sebagai pendidik, sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai pembuat kebijakan, semuanya sudah diatur dalam standarnya ACM atau IEEE kode etik. Nah, di sini ada 8, tidak saya jelaskan secara detail ya. Ada secara public, client, product, judgment, management, profession, kolega, sama untuk diri kita sendiri. Dari standar tersebut, teman-teman, itu ada standar bagaimana kita menjadi seorang software engineer yang profesional dengan menjaga kode etik. Nah, bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana ketika kita menghadapi klien, bagaimana kita terhadap produk yang kita kembangkan, dan seterusnya. Itu semuanya ada di sini. Dilema yang mungkin terjadi ketika kita menjalankan etika kita sebagai seorang software engineer itu adanya disagreement. Kita nggak setuju sama apa? Sama policy dari manajemen senior. Kita nggak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Biasanya seperti itu. Itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita itu gimana ya? Kita tetap bisa menjaga etika kita atau kita langgar aja ya, gitu loh. Menjadi sebuah dilema. Kemudian your employer acts in an unethical ways.
and release a safety critical system without finishing the testing of the system. Kebanyakan gini, kita ngerjain project dikejar deadline teman-teman ya. Ketika kita dikejar sama deadline, kemudian kita mepet sama deadline, ternyata ada beberapa misalkan unit tes yang belum kita uji. Nah, ini biasanya menjadi dilema juga. Lah, ini kan sama-sama proses pengelolaan tuh. Yang satu kan sudah dites, ya sudah berarti kalau kita baris kodenya sama dengan itu, paling juga nanti jalannya sama aja. Wes nggak usah dites deh, kan sudah mewakili satu pengelolaan sudah kita tes. Maka ada kemungkinan pengelolaan yang lain juga berhasil gitu. Ada yang seperti itu menjadi dilema teman-teman ketika untuk kita melanggar etika yang ada. Kemudian participation in the development of military weapon system or nuclear system. Ada beberapa proyek di mana kita diminta untuk bergabung dalam sistem senjata militer atau sistem nuklir, di mana di situ kerahasiaannya luar biasa, sangat dijaga sekali. Terkadang ada beberapa kasus yang muncul itu setelah mereka bekerja sama dengan pihak seperti itu ya, pihak tim pengembang yang seperti itu yang sangat-sangat kerahasiaannya sangat dijaga sekali, kemudian mereka keluar dari pekerjaan itu biasanya akan membocorkan data-datanya, membocorkan kerahasiaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu yang biasanya dan kebanyakan di negara maju, di Europe sana, itu seperti itu. Jadi keluar dari sebuah, misalkan pertahanan ya, ada Kementerian Pertahanan gitu di mana di dalamnya kita mengetahui bagaimana sistem untuk pelacakan atau perang dan seterusnya. Kemudian ternyata ketika mereka dari kementeriannya memberikan sesuatu kebijakan yang membuatnya menjadi tidak ingin di situ lagi, kemudian dia resign dengan membawa beberapa data yang kemudian dijual. Nah, itu dilema sekali untuk kita tetap menjaga etika kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Oke. Bu. Kalau belum saya kasih oleh-oleh. Nih, oleh-olehnya. Permisi, saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Misalkan tadi kan kita habis bekerja di suatu instalasi militer gitu kan, lalu keluar, setelah itu kan membocorkan data. Nah, itu kan jelas pelanggaran dari perusahaan instalasi militernya. Namun apakah ada hukuman dari negara atau gimana gitu, Bu? Hukuman resmi atau undang-undang resmi gitu. Oke, sekarang kalau kita hubungannya sama instansi ya, bukan instalasi ya. Instalasi itu instalasi listrik. Oh Instansi iya, ya, oke. Kita hubungannya dengan instansi. Instansi pasti punya kebijakan tersendiri untuk menghadapi adanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan ITA, seperti Undang-Undang ITA sekarang, kita punya teman-teman Undang-Undang ITA. Tapi kalau teman-teman mau mengamati lebih lanjut, kira-kira nih Undang-Undang ITE kita sudah strict banget atau belum? Sudah, maksudnya sudah apa ya? Tegas banget atau belum kalau menurut teman-teman? Kurang Bu, masih rancu UU ITE-nya. Masih rancu. Saya tanya lagi, kasus apa yang paling banyak yang kemudian diangkat sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE? Mengkritik, Bu. Kritikan. Selain itu, Pencemaran nama baik, Bu. pencemaran nama baik. Apalagi? Cyberbullying. Cyberbullying. Jadi masih lebih kepada apa-apa yang ditampilkan dalam media sosial ya, atau internet dalam hal ini. Tetapi masih belum secara tegas adanya kayak apa ya, kalau misalkan kayak begini, ada pencurian data. Teman-teman hacker maupun cracker misalkan. Itu menjadi salah satu plus minus sebenarnya bagi sebuah sistem gitu ya. Ketika kita ketemu hacker, masih beruntung dia akan menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa ada salah satu port dari sistem kita yang terbuka. Kamu harus memperbaiki ini security-nya masih kurang di sini gitu ya. Kalau hacker. Tapi kalau cracker, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masuk ke dalam sistem kita, kemudian merusak dan mengambil data kita. Dan apa yang bisa kita perbuat? Bisa ngapain kita kalau ada cracker masuk ke dalam sistem kita?
Harusnya bisa melapor sih Bu, melapor kejahatan. Melapor kejahatan. Habis itu apa yang dilakukan? Kalau yang implementasinya di negara kita gimana? Wah, saya kurang tahu Bu, kalau itu tidak pernah terlihat. Nah, tidak pernah terlihat. Tidak pernah terlihat ini bisa jadi yang pertama, karena kita belum punya undang-undang terkait dengan pelanggaran yang seperti itu. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya sudah ada penindakannya, tetapi tidak dipublish, ya kan? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Maka itu teman-teman, walaupun kita misalkan ada pelanggaran dalam UU yang tidak dimasukkan, yang belum masuk ke dalam UU ITE, itu di kita secara kebijakan masih sangat lemah. Itu yang menjadi apa ya, menjadikan sistem di negara kita juga secara secara sistem ya belum siap gitu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman selalu saya ingatkan ya di kita itu sistemnya sebenarnya sudah banyak teman-teman, tapi tidak ada yang pernah dievaluasi. Kemudian jika terjadi pelanggaran-pelanggaran kebijakan seperti itu di kita juga masih belum jelas seperti apa. Yang paling banyak terlihat adalah ketika ada seseorang yang dibully, cyberbullying, kemudian ditindak dengan diberikan hukuman, misalkan 5 bulan penjara. Setelah itu minta maaf secara di media sosial, selesai. Di kita yang seperti itu. Jadi belum terlihat ketegasan apabila misalkan terjadi pencurian data, kemudian data disalahgunakan ya, dari senjata militer kita jual ke Amerika misalkan. Di Indonesia misalkan sistem senjatanya lebih canggih daripada dunia lain, daripada negara-negara lain. Kemudian kalian kerja di situ. Habis kalian kerja di situ kalian dapat data, kemudian kalian jual. Nah, itu kita masih belum tahu sanksinya apa nih gitu. Apakah orangnya yang dimusnahin atau bagaimana, ataukah harus membayar denda dan seterusnya, itu di kita masih belum ada. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari sebuah negara. Makanya kenapa negara itu kalau di software engineering, sebuah negara itu bisa dikatakan dia sudah maju dan berkembang ketika dia mempunyai sebuah sistem yang terintegrasi dan itu sejajar atau sejalan dengan policy yang mereka punya. Jadi punya sistem, kalau misalkan ada kesalahan atau apa namanya misuse ya, misuse itu disalahgunakan, apa yang akan diterima oleh pelakunya. Nah, itu dikatakan kita sudah maju. Sayangnya di kita mungkin masih menuju ke situ ya teman-teman, jadi masih belum siap secara sepenuhnya. Begitu Iya, teman-teman, Bu. ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya ini bagaimana ya, Bu? Oke, tugas ya. Jadi di sini ada 3 case study teman-teman. Case study yang pertama, case study itu studi kasus ya. Studi kasus yang pertama adalah personal insulin pump. Jadi di sini itu ada 3, ada personal insulin pump, ada mental health case patient management system, dan ada wilderness weather station. Nah, di masing-masing studi kasus ini ada penjelasannya teman-teman di slide berikutnya. Sorry, sebentar. Misalnya di personal insulin pump, itu adalah sebuah embedded system tentang insulin pump yang digunakan untuk diabetes ya, to maintain blood, untuk bagaimana kita controlling glukosa dalam darah. Kemudian kalau yang mental health case ini lebih ke sistem untuk record bagaimana orang-orang dalam menerima perawatan terkait masalah kesehatan mental. Kemudian kalau yang wilderness weather ini lebih kepada forensik ya, lebih kepada cuaca, weather condition in remote areas. Dari masing-masing studi kasus teman-teman, di slide berikutnya itu sudah dijelaskan teman-teman. Di insulin pump control system itu ngapain? Kemudian arsitekturnya bagaimana? Kemudian activity modelnya bagaimana? High level requirement-nya bagaimana. Di patient information system for mental health care juga begitu teman-teman. Sudah ada penjelasannya dari masing-masing studi kasus. Nah, tugas teman-teman hanya merisam. Merisam menggunakan bahasa teman-teman sendiri untuk menjelaskan dari masing-masing studi kasus ini. Jadi kalau menurut teman-teman setelah membaca ini dari personal insulin pump itu bagaimana? Apa sih di dalamnya? Bagaimana arsitekturnya, ini harus dijelaskan. Jadi misalkan dari teman-teman ada gambar gini ya, teman-teman harus
menjelaskan secara singkat dengan menggunakan bahasa teman-teman. Ini kalau misalkan di sini nih ya, kalau kita pelajaran ini di sini dia punya insulin reservoir. Dia ada penerima. Kemudian di situ ada power supply-nya. Terus di pump. Nah, ketika di pump itu di situ ada needle, di sini ada jarum. Ketika jarum di sini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dijelaskan menggunakan bahasa teman-teman dari masing-masing. Activity model juga begitu. Di sini ada kalau insulin pump itu sebelum kita memberikan insulin, di sini ada blood sensor, dia untuk mengukur sensor darahnya. Setelah itu dibaca, habis itu dicek lagi gula darahnya bagaimana gitu ya. Paham nggak kira-kira teman-teman? Paham, Bu. Oke, gitu Ya, ya. Jadi ada 3 saya studi. udah ngelakuin itu. Oke, great. Ya, jadi ada tiga studi kasus. Kemudian nanti teman-teman silakan membuat resum menggunakan bahasa teman-teman sendiri ya. Jangan terus ini di copy masuk ke translation, habis itu ditranslate, mau copy balik lagi ke Word, mau jadi PDF. Jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi translator boleh dibantu boleh digunakan untuk membantu teman-teman memahami apa maksud dari atau apa terjemahan dari bahasa Inggrisnya ini. Tetapi untuk memahami, teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman sendiri yang kemudian nanti silakan dituliskan diketik aja ya. Diketik dan dikumpulkan dalam bentuk PDF di Drive. Sudah punya Drive-nya belum? Belum, Bu. Nah, belum. Ketua koordinator kelasnya siapa? Koordinator, Bisa buatkan, Bu. Boleh. Siapa? Mario, Bu, Boleh. Mario. Oh, Saya Mario. buatin. Oke. Ya, nanti Mario bikinin yang seperti sebelumnya ya. Ya Mario ya, seperti Siap. mata kuliah Siap, sebelumnya. Bu. Nanti dibikinkan untuk yang tugas 1 seperti biasa teman-teman langsung ngumpul dalam bentuk PDF. Untuk teman-teman di luar kelas, di luar kelas ini yang ikut di kelas ini pengumpulannya tetap kembali ke kelas asalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan dikumpulkan di kelas ini, tapi dikumpulin di kelas asalnya. Insya Allah tugasnya semua kelas sama. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini pakai PPT yang ada di grup itu kan ya, Bu? Ya, yang di capture 1 sudah saya share. Oke. Oke. Terus selebihnya setelah ada lagi? Belum. Itu saya mau izin bertanya. Heeh. Itu untuk kan itu ada tadi ada 3 case study itu kita Mm-mm. apa resume semuanya atau Ya, gimana, Bu? semuanya. Atau 1 orang 3. baik, Bu. 1 Terima kasih. orang 3 resum. Oke. Sudah sampai di sini Untuk sudah. record, Pengumpulannya minggu depan kan ya, Bu? Ya, kumpulinnya minggu depan. Kenapa? untuk record meet ini bisa diakses di mana? Ya, nanti saya share. Nah, teman-teman, karena menyamakan dengan kelas yang lain juga. Untuk tugasnya sudah tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Insya Allah Mas tidak, Ibu Bu. izin tanya. Oh, iya. Silakan. Untuk batasan resumenya ini sendiri ada maksimalnya berapa lembar gitu Kak, Bu? Maksimalnya tidak ada lembarnya. Untuk maksimal lembarnya tidak ada batasan, teman-teman. Tapi Ibu mau tanya. diusahakan sedetail mungkin ya. Kalau misalkan memang diperlukan ada referensi dari luar, silahkan dimasukkan. Nanti jangan lupa sumbernya dituliskan. Gitu. Ada lagi? Berarti sama saya, Bu. Mm-mm. Berarti itu kalau tidak ada batasan kayak alurnya gitu ya, Bu. Kayak yang tadi kan ada plot gitu. Maksudnya gimana? Kayak menceritakan ulang gitu kan, Bu? Boleh. Jadi kalau Iya, misalkan tapi di sini bahasanya kita kan ya, Bu. kalau di sini kan dia hanya menjelaskan secara singkat saja. Caranya kita ngambil data dari blood sugar sensor, habis itu kita menghitung jumlah insulinnya kan gitu kan. Terus kemudian di sini kan Iya. ada arsitekturnya. Dari sini misalkan teman-teman mau jelasin detail lagi di bawahnya boleh. Jadi gambar ini boleh di crop, dimasukkan lagi, kemudian dijelaskan di bawahnya. Boleh, begitu ya? Iya, Ibu, makasih. Karena ini ambilnya dari punyanya software engineering-nya Ian, jadi teman-teman nanti bisa menambah penjelasan dengan melihat dari bukunya Ian Somerville. Gitu teman-teman? Baik, Bu. Oke, baik. Nah, selain itu teman-teman, karena di Rabu minggu lalu kita kan pas merah ya, kemudian Rabu ini kan kita baru masuk. Jadi sebenarnya kalau di kelas lain ini sudah menjadi tugas minggu lalu. Cuman karena saya belum menjelaskan, maka saya tidak memberikan di kelas ini. Nah, biar sama, materi untuk minggu ini di RPL itu kita sudah masuk di chapter 2, kemudian penjelasannya itu ada di record saya beberapa di awal bulan lalu kalau enggak salah.
nanti saya akan share videonya. Seingat saya di video itu baru dimulai di menit ke-18, teman-teman. Nanti akan saya periksa kembali. Nanti akan saya kasih pengumumannya di grup. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi minggu depan kita akan membahas hasil ini, kemudian sambil ngecek dari nanti materi yang seharusnya saya kasih di Capture 2, saya akan jelaskan kembali ke teman-teman, tapi teman-teman harus belajar dulu. Gitu ya, untuk membuat resum secara singkat dari materi yang saya berikan di video tersebut. Paham, teman-teman? Jadi tugasnya ada 2. Tugas yang pertama ini terkait dengan studi kasus. Tugas yang kedua adalah membuat resum dari materi atau video yang nanti saya akan saya share. Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada? Sepertinya. Oke, sepertinya belum. Baik, bagi teman-teman yang belum presensi, silahkan presensi. Presensi hanya saya buka sampai sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Jadi nanti kalau misalkan di luar jadwal, saya tidak ada terima komplain lagi ya teman-teman ya terkait absensi. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan.